Sorotan dari KTT ASEAN, Saudara, Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan ketahanan energi dan pangan di ASEAN di tengah meningkatnya krisis global dan memanasnya geopolitik dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sesi pleno KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Presiden Prabowo Subianto menyebut gangguan jalur perdagangan global dan memanasnya konflik dunia memberikan tekanan besar terhadap pasokan energi negara-negara ASEAN. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan diversifikasi energi, memperluas energi terbarukan, dan juga penguatan kerjasama kawasan demi menghadapi potensi krisis jangka panjang. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya ketahanan pangan kawasan di tengah ancaman El Nino ekstrim dan juga potensi gangguan distribusi pangan global. Informasi terkini dari KTT ke-48 ASEAN, kita sapa jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Filipina. Selamat petang Asri, usai menghadiri puncak konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN, apa kegiatan Presiden Prabowo? Iya ya, sekitar 45 menit yang lalu Presiden Prabowo sudah kembali ke hotel menyelesaikan rentetan agenda puncak konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN. Dan selanjutnya kalau berdasarkan susunan acara yang diterima oleh saya dan juga pewarta istana, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengikuti gala dinner pada pukul 18 waktu setempat atau kurang lebih 20 menit lagi, sekitar 20 menit lagi. Dan setelah melakukan gala dinner bersama dengan para pimpinan atau pemimpin negara-negara ASEAN, ada beberapa kepala negara yang dijadwalkan untuk kembali pulang ke negara asal ataupun juga melanjutkan kegiatannya. Tapi untuk Presiden Prabowo Subianto, informasi terakhir yang kami dapatkan, nampaknya Presiden Prabowo Subianto ini masih akan bermalam di Cebu, Filipina, karena esok pagi dijadwalkan akan menghadiri kunjungan yang mana ini agendanya pun masih tentatif dan belum diinformasikan lebih lanjut dan masih bisa berubah. Jadi sementara Presiden Prabowo Subianto malam ini masih berada di Cebu, Filipina. Kemudian saya ingin mengulas sedikit Yasir dan saudara terkait dengan KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina yang diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini mengikuti dua sesi. Yang pertama sesi plenary dan yang kedua adalah sesi retreat. Di mana di sesi plenary Presiden Prabowo Subianto ini dengan tegas menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong solidaritas ASEAN dan juga kemandirian negara-negara di ASEAN. Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan bahwa negara-negara di ASEAN ini harus mandiri dalam ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga ketahanan ekonomi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sempat menyebutkan contoh-contoh proyek ataupun juga apa yang sedang dibangun oleh Indonesia, misalnya terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya yang rencananya akan dibangun dengan kapasitas 100 gigawatt di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan PLTA di Borneo atau di Kalimantan yang juga ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno. Begitu pula dengan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN, seperti di Filipina ada pembangkit listrik tenaga surya, di Palawan yang juga disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi sinyal semangat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada negara-negara ASEAN lainnya untuk kemudian bisa mandiri dalam sektor energi maupun juga dalam sektor pangan. Dan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Chairman KTT ke-48 tahun ini atau oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Junior yang menyebutkan dalam opening remarks maupun juga dalam opening statement di sesi pleno bahwa Baik, kami mengalami gangguan audio nampaknya, tapi tadi ada informasi langsung yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Cebu, Filipina terkait dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto di KTT ASEAN ke-48 di mana Prabowo berbicara soal ketahanan pangan dan juga energi di KTT ASEAN ini, saudara. Dan saudara, dalam KTT ASEAN, Presiden Prabowo berbicara sejumlah isu, salah satunya adalah memperkuat ketahanan energi dan memperkuat kerjasama kawasan di imbas dari konflik di Timur Tengah, saudara. Terkait hal ini, saudara, kita bahas bersama dengan dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata
Filomeno Borromeo Duarte. Selamat petang, Mas Evata. Mas, Menarik ini untuk mencermati apa yang menjadi poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di KTT ini terkait dengan ketahanan pangan dan juga energi imbas dari Perang Timur Tengah begitu. Tapi menurut hemat Anda, poin penting atau kesepakatan apa yang harus diambil dalam KTT ASEAN ini terutama untuk antisipasi dampak perang Iran dan juga Amerika Serikat? ya, pertama bahwa Pak Prabowo memainkan atau sedang membangun social link kritis ya, tanpa aliansi yang mengikat. Saya melihat demikian. Jadi dalam pertemuan kali ini ada beberapa poin yang juga dapat kita saksikan. Salah satunya adalah Pak Prabowo memamerkan bagaimana kepiawaian beliau ya dalam kondisi kebuntuan dan ketidakpastian. Dia juga mengatakan bahwa nanti ke depannya kita harus fokus pada diversifikasi, kita juga nanti ke depannya akan meningkatkan teknologi, bahkan dalam pembangkit listrik yang nanti jauh lebih menggunakan energi yang mungkin ke depannya akan jauh lebih memanfaatkan banyak sektor-sektor apapun ya. Nah, tentu hal-hal poin yang paling krusial yang perlu kita tekankan di sini adalah terkait dengan masalah stabilitas dan juga keamanan itu sendiri. Selain terkait dengan masalah pangan dan krisis pangan ya, terkait dengan El Nino yang nanti akan melanda, tentu Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa kita jangan sampai terseret oleh arus kepentingan dari salah satu pihak. Ini menjadi titik tekan dari Pak Prabowo. Maka social link tanpa aliansi yang mengikat ini adalah merupakan langkah bukan cuma diplomasi pasif ya, tetapi merupakan diplomasi aktif yang dimainkan oleh Indonesia. Dan ini tergolong sangat-sangat berani karena tentu ini bermain di antara karang-karang yang cukup besar dan bahkan dalam latihan yang sedang dilakukan di Filipina kali ini juga bisa memancing salah satu negara adidaya untuk bereaksi. Saya kira ini adalah poin-poin dasar yang terlihat dan juga ada 3 poin yang sangat penting adalah yang disampaikan oleh Marcos ke depan nanti berkaitan dengan lead ya, masalah keamanan dan juga koordinasi politik nanti ke depan ASEAN akan jauh lebih baik. Terus yang kedua terkait dengan RISE, komunitas sosial budaya nanti akan didorong dan juga terkait dengan SAIL yaitu bagaimana integrasi ekonomi di ASEAN nanti harapannya forum-forum ini akan menjadi salah satu jawaban di tengah ketidakpastian dan menunjukkan bahwa ASEAN siap menghadapi masalah ya.